Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sungguh maha baik, yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan, pada saat ini hamba-Mu mau menyampaikan renungan harian melalui Roh Kudus-Mu, berita kesukaan bisa tersampaikan dan bisa dimengerti orang-orang yang mengikuti dan mendengarkan renungan harian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, renungan harian pada hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-22, ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kalau kita hanya membaca ayat yang ke-16 ini, mungkin kita akan sulit mengerti apa yang dimaksud dari ayat yang ke-16 ini. Kami coba secara garis besar menerangkan kepada para pendengar, yaitu pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayat ke-25. Seperti ini penjelasannya secara garis besar. Ayat ini muncul ketika Paulus bercerita atau memperdengarkan kepada orang banyak, orang-orang Yahudi, seperti apa dia mengalami perubahan hidup. Yang dulunya Paulus ini adalah orang yang mengejar-ngejar orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi di dalam perjalanan dari Tarsus ke Damsyik, di tengah perjalanan, tiba-tiba Tuhan Yesus berbicara terhadap Paulus. Ketika itu ada suatu cahaya yang sangat silau dan menyilaukan yang membuat Paulus itu akhirnya menjadi buta. Dan Paulus mendengarkan suara Tuhan seperti ini. Saulus, Saulus, kenapa engkau menyiksa aku? Saulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Nah, disitulah Tuhan memperkenalkan diri. Dan Tuhan berkata kepada Paulus, waktu itu masih Saulus, pergilah engkau ke Damsyik, engkau akan bertemu nanti seorang nabi yang namanya Ananias. Dan itu didengarkan Saulus, akhirnya dia pergi ke Damsyik bertemu dengan Ananias. Dan Ananias yang memang telah disuruh Tuhan bisa menyembuhkan kebutaan Saulus itu. Dan ketika Ananias bertemu dengan Paulus, Ananias berkata seperti ini di ayat yang ke-15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Di ayat 16, dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Ketika itu mungkin Ananias melihat ada keraguan di hati Paulus, makanya perkataan itu dimunculkan oleh Ananias. Ya tentu seorang Paulus akan ragu karena sebelum dia bertobat, dia mempunyai suatu kehidupan atau suatu kekuasaan, dan bahkan para ahli-ahli agama juga memberikan dia mandat untuk membunuh ataupun memenjarakan pengikut Kristus ketika itu. Tapi dengan penekanan dan perkataan Ananias, saat itulah Paulus mau dibaptis dan meninggalkan perlakuan dia selama ini yang mengejar-ngejar
orang-orang yang percaya kepada Kristus. Demikian juga kita manusia, kita sering ragu untuk membuat suatu keputusan di dalam kita meninggalkan kelakuan-kelakuan ataupun perbuatan-perbuatan kita selama ini, supaya kita bisa bertobat dan betul-betul bisa sebagai orang yang mengikuti Kristus. Kenapa manusia itu ragu? Karena memang pada umumnya di dalam pemikiran secara duniawi, memang dunia ini banyak media menyediakan hal-hal yang bisa membuat manusia itu lupa akan kelakuan-kelakuan yang bisa menjadi suatu dosa. Manusia itu kebanyakan masih hanya sampai ke dalam taraf menyesal, belum sampai bertobat. Biasanya manusia setelah melakukan hal-hal yang berbau dosa, bisa dia menyesal. Aduh, saya telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan atau yang tidak menyenangkan terhadap orang-orang. Tapi hanya taraf menyesal aja. Itulah keraguan-raguan manusia, tidak bisa sampai kepada tahap yang bertobat. Dengan sampainya Kisah Para Rasul ayat yang ke-16 ini, kita diajak supaya kita jangan ragu lagi meninggalkan dosa-dosa yang kita lakukan di belakang kita. Kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan. Jadi dengan sampainya renungan harian ini, bisa kita ambil satu kesimpulan, dengan pertolongan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan, kita pasti akan bisa mengambil suatu keputusan, meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan selama ini. Kita bisa menjadi diubah Tuhan menjadi orang yang betul-betul menjadi pengikutnya dan betul-betul bertobat. Memang sangat-sangat sulit bagi seorang itu untuk meninggalkan hal-hal yang salah, karena memang dunia ini betul-betul banyak menyediakan hal-hal yang membuat manusia itu lupa terhadap Tuhan yang sebenarnya. Hanya Tuhanlah yang bisa menjadi berkat dalam kehidupan dari orang-orang dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Demikian firman Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah sampai ke tengah-tengah para pendengar. Kiranya firman ini Tuhan membuat kami lebih kuat dan tidak ragu untuk mengambil suatu keputusan, meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Ajari kami Tuhan, dan melalui Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami, supaya kami tidak lagi mengulangi dosa-dosa yang membuat Tuhan tidak berkenan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dengan mengucap syukur. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dok holongi rohani di bata ama, dok parsaran itu di purbadia ma, nama dongani, Tuhut mamasu-masu hitahun seluhutna. Amen. Horas.